ulama mengatakan, kalau ada yang tidak beres dalam hidupmu, pasti ada yang tidak beres hubungan kamu dengan orang tua. Ini yang kedua, Pak. Makanya kita kemudian diingatkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Allah kemudian berfirman kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf 15. Maka di antara penjelasan pada ayat ini dikatakan Allah itu menggandingkan antara syukur kita kepada Allah itu digandingkan dengan perintah syukur kita kepada orang tua. Kenapa? Karena ternyata kebaikan hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari kebaikan kita berterima kasih kepada orang tua kita. Makanya sampai kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis pendek, Pak. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang Allah segerakan kebaikan itu untuk dibalas di dunia kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat kecuali kejahatan itu kepada orang tua. Makanya maaf kalau kita sering menjumpai diri kita, kakak kita, adik kita, kok ternyata kehidupannya itu penuh dengan ketidakberesan hidupnya. Di antara penyebabnya dan pemicunya pasti ada yang tidak beres hubungan dia dengan orang tua. Yang saya katakan di sini bukan harta loh ya, bukan materi dan bukan kerjaan apapun itu. Entah dia tiba-tiba dapat masalah, tidak pernah berhenti masalah itu. Pasti ada yang salah dalam kehidupan dia bersama orang tua. Karena kita mendapati para ulama menempatkan tidak ada amalan yang paling besar setelah amalan beriman kepada Allah kecuali adalah berbakti kepada orang tua. Makanya kita jumpai, Pak, ada seorang sahabat minta izin untuk berjihad bersama Rasulullah. Nabi tahu latar belakang orang ini punya orang tua yang tua. Nabi bertanya, kamu punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid, kepadanya lah kamu berjihad dulu sebelum kamu berjihad membela kalimat Allah. Allah itu, Pak, tidak pernah menyamakan kedudukan muslim dan kafir dalam satu posisi yang sama, kecuali hanya pada satu tempat, ketika mereka menjadi orang tua. Kalau mereka jadi orang tua, Pak, mau kafir kayak mau muslim, maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, saking besarnya kedudukan orang tua di hadapan Allah. Makanya maaf kata Pak, kalau ada orang tua sampai bunuh anak, dalam literatur hukum Islam dan syariat Islam, orang tuanya tidak bisa dikisos. Kenapa? Kisos terhalangi ketika ada hubungan anak dan bapak sampai terjadinya pembunuhan. Makanya Nabi sampai berkata, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik orang tua. Jadi maaf kata ini, kalau tiba-tiba saya ini ditanya sama bapak saya telepon, rekening kamu ada berapa? Rekening saya ada 60 miliar, Pak. Contoh terserah saya, mau sok 6 juta, ada enak banget contoh. Rekening saya ada 60 miliar, Pak. Ya sudah, urusin ya. Seminggu ini harus ditransfer, bapak lagi butuh untuk bangun masjid, saya ambil uangmu semua. Saya mengatakan tidak, saya dosa, Pak. Orang tua saya tidak salah. Kenapa? Saking besarnya kedudukan harta kita dipegang sama orang tua kita. Makanya maaf ya, saya pernah mendengar di YouTube itu, Pak, ada sebuah kajian di YouTube, ada seorang ulama mengadakan siaran langsung. Kalau televisi Arab Saudi itu kan sering sekali ada ulama-ulama besar duduk, kemudian nanti ada tanya jawab antara narasumber dengan koresponden yang melihat acara itu berlangsung. Kemudian ketika dibuka tanya jawab, Pak, ada salah satu pertanyaan di ujung telepon dibuka sama pembawa acaranya. Kemudian dipersilakan untuk bertanya. Dia bertanya, "Ya Syekh, orang tua saya itu numpang sama saya." Baru ngomong itu, Pak, langsung diputus sama syekhnya. Aid as-soal, tolong ulangi lagi dong pertanyaan kamu apa lagi. Begini Syekh, orang tua saya itu numpang sama saya. Kemudian saya mutus lagi. Ulangi lagi pertanyaannya, yang benar pertanyaannya. Orang tua saya numpang sama saya. Ulangi lagi pertanyaannya. Sampai korespondennya itu sedikit kesal dan berkata, "Ya Syekhana, sahmini an wasil soal. Tolong izinkan saya menyelesaikan pertanyaannya dulu." Kemudian syekhnya marah, Pak. Dijawab sama syekhnya langsung, La. Akhta fi soal. Enggak, saya enggak akan ngasih kamu izin untuk melanjutkan persoalan pertanyaan kamu. Kamu salah pertanyaannya.
Bukan mereka yang numpang sama kamu, tapi kamu yang numpang sama mereka. Langsung kemudian syekhnya mengatakan kepada pembawa acara, yaitu putus saja teleponnya, supaya dia belajar dulu dengan pertanyaan yang diajukan sebelum nanti betul-betul bertanya. Disitulah kita paham, itulah kedudukan orang tua. Makanya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, apapun itu, sampai urusan kita sama anak itu, pasti ada hubungan kita dengan orang tua. Tidak ada satu ibadah yang turunannya begitu banyak kecuali ibadah itu adalah orang tua, Pak. Sampai anak-anak kita itu termasuk turunan dari masalah kita dengan orang tua. Makanya kan sampai kita mendapati para ulama menyampaikan kan, kedudukan anak itu sama dengan kedudukan kita dulu ketika memperlakukan orang tua kita. Makanya Wahab bin Munabbih sampai mengatakan, man wakhara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang hormat sama orang tuanya, cash kontan Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak pernah hormat sama orang tuanya, Allah ngasih kontan cash persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Maaf kata nih, kita jarang ini ngobrol dengan orang tua kita. Persis itu Allah akan kirimkan anak yang akan jarang ngobrol dengan kita, Pak. Persis dulu kita memperlakukan orang tua itu, maka anak itu akan memperlakukan yang sama untuk kita. Maaf nih kalau kita bakhil sama orang tua, ada apa-apa kita mikir gitu, dan lebih mengedepankan dan mendahulukan istri kita atau suami kita atau istri kita atau keluarga kita daripada orang tua, Allah akan kirimkan persis, Pak, semacam itu, Pak. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali kebaikan sama orang tua. Tidak ada kejahatan yang Allah segerakan di dunia kecuali kejahatan itu disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat kejahatan kepada orang tua. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita, teman kita hidupnya belangsakan gitu, teman satu kantor tapi selalu dia curhat sama bapak, hidup saya nggak pernah beres-beres ya. Coba tanya deh dengan baik, kamu ada nggak masalah dengan orang tua? Karena pasti salah satu di antara pemicu masalah dan tidak beresnya persoalan hidup kita itu ya salah satunya tidak beresnya hubungan kita dengan orang tua, Pak. Makanya sampai kemudian kita mendapati kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, para salaf sampai mengatakan Allah jamin, Allah akan rapikan hidupmu selama kamu sudah merapikan hubungan kamu dengan orang tua. Makanya kan saya aja pernah baca, Pak, etnis Cina nulis di sebuah pesan berantai WA, dan ini sudah sering saya sampaikan ini. Orang Cina, Pak, komunitas Cina ini non muslim itu nulis. Saya perhatikan teman-teman saya, komunitas saya ini yang sukses dalam bisnisnya itu saya perhatikan satu persatu. Ternyata saya menjumpai dan mendapati teman-teman saya yang sukses itu karena mereka memperlakukan ibu mereka itu kayak raja, rezeki mereka dan bisnis mereka kayak raja. Tapi kalau saya jumpai ada teman saya terlilit utang, terlilit masalah perempuan, masuk penjara, kalah judi, dan semua masalah-masalah kriminal dan pidana yang dihadapi, tidak selesai-selesai itu. Saya perhatikan ini teman-teman saya kenapa ya? Oh, saya selalu mendapati benang merah yang menyamakan satu dengan yang lainnya. Benang merahnya apa? Mereka memperlakukan ibu mereka kayak pembantu. Makanya urusan hidup mereka itu kayak pembantu. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami dalam surat ini. Kalau kita sering bertanya, loh ini saya ini punya banyak kelebihan, tapi kenapa kok hidupnya belangsakan terus? Itu pasti ada masalah dengan orang tua. Makanya saya maaf ya, Pak, kalau ada anak sudah mulai memburuk-burukkan orang tua, saya tidak mau deket, Pak. Kenapa? Lu sama ibunya aja tidak baik, apalagi sama kita, Pak. Kalau sama ibunya aja sudah tidak berharga, itu semua yang dilakukan ibunya. Padahal kita paham air susunya ibu harus dibalas. Kita harus paham keringatnya seorang ayah itu ada harganya yang harus dibalas dengan baktinya kita kepada mereka. Kok sampai kemudian ada orang, walaupun dia tampaknya solih, tetapi kemudian dia memburukkan ibunya, walaupun dia mungkin benar, cara dia memburukkan ibunya di hadapan orang sudah cukup bagi saya untuk mengatakan dia bukan orang baik di hadapan Allah. Kenapa? Kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dan itu sudah dikenal ijma oleh para ulama salaf terdahulu. Semuanya sepakat tentang itu dan tidak ada yang berbeda masalah itu. Makanya maaf ya, sampai urusan jihad sekalipun ada orang yang kemudian jihad, matinya juga karena membela kalimat Allah, niatnya ikhlas, fisabilillah dia mati. Tapi kalau dengan dia berjihad disertai dia durhaka sama orang tua, dia bisa langsung masuk surga secara otomatis sebagaimana teman-temannya langsung masuk surga. Dia ditempatkan di tempat yang disebut tempat araf yang tinggi di depan surga di atas neraka, tapi tidak bisa langsung masuk surga. Kenapa? Karena darah yang menetes ketika berjihad mengharamkan dia masuk neraka. Karena darah kalau netes karena membela kalimat Allah, dia bisa masuk neraka, tapi juga dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Surga tidak pernah dilewati.
sama orang yang pernah durhaka kepada orang tuanya dan tidak bertobat. Makanya inilah yang menjadikan kita merhatikan gitu. Kok hidup kita belangsa gini? Ini pasti ada hubungan kita yang kurang benar nih sama orang tua kita ini. Bapak kemudian punya utang buahnya, tidak selesai-selesai utang itu. Padahal sebenarnya secara hitungan bapak itu saya itu sudah bisa menyelesaikan utang itu harusnya. Kok tidak selesai-selesai? Ini pasti ada hubungan kita yang kurang ramah dengan orang tua, sampai Allah berikan hidup kita agak berantakan dalam masalah itu.